Kami datang kepadamu. Kami rindu memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir untuk memenuhi seluruh hidup kami. Tanpa kehadiran-Mu, kami hampa, kami kosong. Kami bukan siapa-siapa. Itulah kerinduan kami pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu di bait kudus-Mu. Kami menanti Engkau. Kami menanti janji-Mu tergenapi di dalam kehidupan kami. Rencana-Mu yang sangat dahsyat, rencana-Mu yang besar untuk bangsa pilihan-Mu. Engkau memanggil burung buas dari timur. Itulah kerinduan kami. Nyatakan, wujudkan, jadikan, genapi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang menguduskan kami. Layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan firman-Mu, agar kami menjadi bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan penuh atas kami, dan Roh Kudus-Mu bekerja atas kami. Kami ucap syukur, kami muliakan nama-Mu pagi hari ini, kami tinggikan nama-Mu, kami persembahkan doa kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Terima kasih. Ya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Selamat pagi jemaat Purwonegoro yang sangat luar biasa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau di depan ini ada orang asing, Bapak Ibu Saudara. Sebelum nanti ditanya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yeremia Prana ya. Memang itu baptisan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan saya, dan saya sering merasakan betapa penderitaan Yeremia di dalam kitabnya itu luar biasa ya. Jadi saya datang dari daerah dekat Jakarta ya. Sering dikatakan kalau di Jawa Tengah misalnya, kalau kita melayani dikatakan datang dari Jakarta, padahal sebenarnya bukan dari Jakarta ya. Ini kayaknya habis ya Dek? Enggak, memang gitu ya? Oke, ya. Saya harus pakai mic. Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya dengan hambanya Bapak Pendeta Paulus Wakiman itu satu petarangan kalau bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya satu di dalam pengajaran, yaitu di dalam tabernakel, dan satunya kitab Wahyu. Itu kami diternak, maaf, itu bahasa binatang, tapi kami oleh guru dan gembala itu didadar kalau namanya ya, dibentuk, diarahkan untuk menggenapi rencana Tuhan yang tadi kita nyanyikan ya. Di dalam Yesaya 46 10 11 itu menjadi moto kami ya, untuk mewujudkan gereja yang esa, yaitu karena Tuhan bernubuat melalui Yesaya bahwa Tuhan memanggil burung buas dari timur ya. Saya nggak akan berkhotbah tentang burung buas dari timur, tapi ini hanya perkenalan ya sedikit. Jadi saya melayani di daerah Jakarta ya, di pinggiran Jakarta, namanya di daerah Tangerang Selatan, yaitu di daerah Pamulang. Kami sementara bergabung di Sinode GPI ya. Kami melayani di gereja GPI Gosen ya, di daerah Pamulang. Puji Tuhan, saya sampaikan salam dari Jakarta untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Salam kenal. Ya. Saya dulu pertama ke sini datang mungkin sekitar ya saya belum merit, kira-kira 32 atau 31, nggak tahu, lupa saya. Ya. Pokoknya saya belum merit karena saya meritnya baru 23 tahun. Saya kenal dengan hambanya Pak Paulus Wakiman baru kemarin sore, Bapak Saudara. Belum lama, baru 33 tahun. Karena ada orang yang tanya, Bapak kenal Pak Wakiman kapan? Baru kemarin sore, 33 tahun yang lalu. Ada yang lahir sudah 33 tahun. Anak-anak belum ya. Jadi puji Tuhan, saya dikasih Tuhan pagi hari ini boleh berdiri di hadapan Bapak Saudara untuk menyampaikan satu renungan yang akan kita dengar bersama-sama. Bapak Ibu rindu untuk mendengar firman Tuhan? Amin. Amin. Ya. Saya pagi hari ini akan membagikan satu renungan dari kehidupan orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi salah satu ya jalan di mana keselamatan itu hadir, keselamatan itu ada. Itu ada beberapa orang yang di dalam tabernakel itu mungkin bisa kita lihat lebih jauh. Ya, contohnya kalau saya datang dari awal, ini ada pintu gerbang. Di pintu gerbang itu ada 4 tiang. Itu menunjuk ada 4 tokoh, ada 4 pribadi. Kalau saya diajarin oleh dosen ya, guru pengajar di sekolah kitab kami, itu 4 tiang itu menunjuk 4 Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Itulah penerapan di dalam Alkitab bahwa jalan masuk keselamatan yaitu melalui 4 Injil. Amin. Jadi kita diarahkan untuk menerima keselamatan itu melalui pintu gerbang. Kalau seperti Bapak Ibu Saudara masuk ke gereja ini pasti lewat yang namanya pintu gerbang. Tidak mungkin langsung melobos dari belakang atau dari samping atau dari pinggir. Pasti lewat pintu gerbang. Jadi Tuhan Yesus sebagai pintu gerbang keselamatan kita itu diwujudkan dan ditampilkan dalam keempat Injil. Aspek 4 Injil. Ya sedikit saya singgung kenapa harus 4 Injil. Karena kita mendapatkan kabar baik, evangelion, kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar yang membawa keubahan melalui siapa? Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu lahir ke dunia ini melalui berapa silsilah? Ada 5 orang perempuan. Nah, kenapa kita harus masuk 5? 1, 2, 3, 4, 5. Pintu kemah itu ada 5 tiang. Di dalam pintu kemah ada 5 tiang. Ya, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa harus 5? Kok enggak 6? Kok enggak 7? Kok enggak 8? Atau enggak 10? Tapi kenapa harus 5, Bapak Saudara? 5 juga itu didasarkan atas penderitaan Tuhan Yesus. Tapi 5 itu adalah sosok 5 wanita yang di dalam Alkitab itu ditulis di dalam Injil Matius. Nah, di dalam renungan pagi hari ini saya akan menyinggung bagaimana kita mengenal keselamatan dan bagaimana keselamatan itu ada dan nyata di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat ada contoh-contoh di dalam kehidupan orang percaya ya di dalam Injil. Kita akan lihat sebelum nanti kita akan belajar Injil Matius pasal 1 ya. Di situ ada beberapa nama ya. Saya akan bacakan saja.
nanti kita akan belajar dari satu nama, namanya Rut, tapi kita akan lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-1. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di situ adalah silsilah Yesus Kristus, ya. Silsilah Yesus Kristus itu adalah ada melalui 5 orang perempuan, namanya Tamar, namanya siapa? Rahab, namanya Rut, namanya Betseba, dan namanya Maria. Itulah 5 pribadi. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengerti, belajar memiliki hati seperti orang kafir. Maaf, tanda kutip kafirnya, yaitu Rut. Rut adalah salah satu orang yang diadopsi, yang dicangkokkan, sehingga keturunannya sah sebagai keturunan Israel. Rut itu anaknya nanti Obed. Nah, dari Boas. Boas itu Israel asli. Nah, kita akan belajar bagaimana Rut itu memiliki kasih dan kesetiaan. Nah, puji Tuhan. Nggak apa-apa. Kasih dan kesetiaan Rut itu yang saya lakukan di dalam pelayanan saya di daerah dimanapun kami ditempatkan. Saya pernah dikirim Tuhan di satu tempat yang tidak enak, tidak ada listrik, tidak ada pasar, tidak ada puskesmas, tidak ada dokter, tidak ada sekolahan, dan tidak ada apa-apa. Itu di daerah Sumatera Barat, nyebrang semalam, namanya daerah Mentawai. Saya pernah dikirim Tuhan ke sana, dan di situ saya berbagi kepada masyarakat, saya membina masyarakat, saya memperkenalkan ya Tuhan Yesus melalui apa yang saya kerjakan tangan saya. Orang Mentawai itu sukanya ikan. Setiap hari mata penjaranya hanya nelayan. Ada berbagai jenis ikan dan berbagai jenis makanan di laut melimpah ruah. Tetapi orang di Mentawai sana tidak suka sayur, Bapak Saudara. Saya harus ngajarin nanam sayur sambil memberitakan Injil, sambil memberitakan kabar baik bahwa sayur itu diciptakan Tuhan supaya tubuh kita sehat. Tapi ikan juga memang sehat. Tapi kalau ikan terus itu, kalau pas badai tidak ada ikan, makan apa kita? Makanya mie instan sama telur. Sementara mie instan sama telur itu mahalnya minta ampun. Cabai saja mahal, ya, karena tidak ada yang menanam cabai. Saya belajar nanam cabai di Mentawai. Nah, saya pernah dikirim di Mentawai, di daerah pedalaman. Kalau kita keluar dari daerah itu harus naik boot ke pasar itu 4 jam. Saya harus membuang bensin itu minimal 20 tambah 20 liter, 40 liter itu minimal. Di sana waktu itu saya, di sini masih 6,5 bensin, di sana sudah 10.000 harganya. Nah, itu harus dibuang supaya kita bisa ke pasar. Makanya sekali ke pasar dananya tinggi. Nah, jadi di dalam kehidupan yang pernah saya alami, saya belajar seperti Rut yang memiliki kasih dan kesetiaan. Kita akan baca Rut 1 ayat 16 sampai 17. Ini yang akan menjadi renungan pagi hari ini, supaya ini menjadi oleh-oleh dari Jakarta untuk Bapak Ibu di Purwonegoro ini. Amin. Ya, ini oleh-oleh saya dari Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Rut 1
ayat 16 sampai 17 kita akan baca bersama-sama. Sudah ditemukan? Mari kita akan baca. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Bagaimana? Bagaimana keadaan Naomi sebagai mertua saat itu? Keadaan Rut, suaminya meninggal, sementara Naomi anaknya masih sangat kecil dan tidak mungkin dinikahkan dengan Rut. Tapi menantu yang lain yang namanya Orpa itu pamit, sungkem. Ibu Naomi, izin saya pulang kampung. Tapi Rut berkata kepada ibunya, mertuanya ini, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ada apa, Rut? Mertuanya tanya, ada apa sih? Kamu kok begitu erat, begitu kokoh, begitu gigih? Kan aku udah jatuh miskin, aku nggak punya apa-apa, suamimu udah meninggal. Apa yang masih kau harapkan lagi dari hidupku, Rut? Mungkin tidak ditulis di Alkitab. Naomi ngomong seperti itu mungkin. Demikian juga saya mengatakan kepada Tuhan Yesus. Ya nanti intinya kehidupan kita sering dipengaruhi oleh duniawi. Duniawi itu yang mempengaruhi hidup kita, sehingga banyak di luar sana itu meninggalkan Tuhan, meninggalkan pengajaran yang Tuhan beri, meninggalkan mungkin gembala, mungkin meninggalkan keluarga, mungkin meninggalkan apa yang seharusnya menjadi bagiannya. Tapi Rut ini tidak mau. Lanjutkan. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Ada apa, Bapak Ibu Saudara? Ada rahasia apa Rut ini sampai mengatakan kemana engkau pergi, Rut tetap ikut. Hari ini, pagi ini, jemaat yang dikasih Tuhan harus mempribadikan firman ini. Saya di dalam hidup kita, ya hidup saya secara pribadi, saya bersama keluarga, saya melayani di Tangerang Selatan sudah 15 tahun. Kami membangun sebuah pelayanan dan ya merintislah, katakan seperti itu, membangun sebuah pelayanan kecil, dan disitulah Tuhan wujud nyatakan, membangun sebuah pendidikan, contohnya TK, contohnya SD, ya seperti itu. Jadi agar di dalam masyarakat kita menjadi berkat. Melalui sekolahan itu kita bisa memberitakan Injil, kita bisa memberitakan kabar baik, sehingga hidup kita bermanfaat di masyarakat. Karena melalui anak kecil sekolah minggu, ketika nanti anak kecil itu dipenuhi dengan firman, pengajaran, diajari firman, itu anak kecil bisa bersaksi. Ada murid saya, ya bekas murid saya, murid istri saya, itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tetapi ketika 6 bulan dilatih oleh istri saya, didoakan, ya saya doakan, saya tumpang tangan, dalam nama Yesus kamu menjadi anak yang diberkati Tuhan, menjadi anak yang cerdas, anak yang bisa ngomong, anak yang bisa baca, bisa nulis. Anaknya itu ngomong mama aja susah, nggak bisa. Tetapi setelah beberapa bulan saya doakan, maaf ya, anak itu sangat-sangat cerewet. Kalau bahasa burungnya itu gacor, Bapak Saudara. Sangat, ya pokoknya cantas lah ngomongnya. Padahal
Sebelumnya mau ngomong mama aja susah, papa aja susah, apalagi makan nggak bisa anak itu. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, ketika kita layani anak itu, sehingga anak itu bertumbuh, dan ketika anak itu bertumbuh, mengajak saudara-saudaranya, kakeknya diajak, neneknya diajak gereja, omnya, tantenya itu banyak ternyata Bapak Saudara. Nah, anak satu aja bisa membawa 20 atau 10 orang minimal. Kalau anak itu misalnya 15, 20, berapa yang mereka bawa? Itu dari contoh kecil yang sudah saya kerjakan. Ya. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Ini kuncinya. Rut itu orang Moab, bangsa kafir, Bapak Saudara. Bangsa yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kita itu Indonesia. Indonesia itu bangsa kafir atau bangsa Israel? Kita itu bangsa kafir, bangsa yang dibuang, nggak diperhitungkan oleh Israel, tapi diperhitungkan oleh Roh Kudus. Kita dicangkokkan dengan bangsa Israel, seperti Rut dan Boas dicangkokkan, sehingga ada Obed. Nah, kuncinya di ayat ini, jangan ini. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Kunci kita memiliki kasih dan kesetiaan, poin utamanya adalah kita harus tahu bahwa kita itu memiliki Allah yang hebat, luar biasa, yang dahsyat. Kita itu bangsa kafir dicangkokkan dengan Israel, dan kita dipilih menjadi umat pilihan. Dinubuatkan dalam Yesaya 46, 10, 11 bahwa kita itu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Inilah contoh kehidupan. Walaupun kita hidupnya di kampung, di desa, di pojok, Tuhan nggak peduli di mana keberadaanmu. Saya juga nggak peduli. Saya itu nggak di ibu kota, tapi di pinggir ibu kota. Di ibu kota, ya di pinggirnya itu, Bapak Saudara, saya masih bisa tanam pisang, saya bisa nyangkul tanam singkong, saya bisa nernak ayam dikit-dikit, ya nggak banyak. Saya bisa pelihara ikan, nggak banyak juga. Tetapi saya kalau tidak punya uang sama sekali, saya bisa menyembelih ayam kampung. Jadi kalau saya nggak punya uang, saya galak, Bapak Saudara. Saya datang ke kandang, saya tangkap ayam. Kamu saya makan ya, karena kantong kosong. Anak saya 4, berarti saya 6. Saya harus hidup makan dari mana? Dari mana, Bapak Saudara? Dari berharap pada Tuhan. Kalau saya lihat, ya, anak saya kuliah 3, Bapak Saudara. Yang nomor 3 baru masuk tahun ini, yang terakhir itu SMK kelas 1 juga baru masuk. Jadi saya kalau mobil itu persneling 1, gasnya pol, ya. Jadi nggak kendor gasnya karena tanjakan lagi tinggi. Nah, ketika Tuhan izinkan nggak punya apa-apa, saya datang kadang-kadang ke kolam. Saya lihat, lele, hei Mujair, kamu udah gede belum? Saya serok itu lele, saya potong lele, saya goreng, saya ambil tuh mujair, saya goreng, ya. Mujairnya dari orang yang cinta Tuhan ngasih ke saya mujair, ya. Saya juga pernah biara bawal, tapi bawalnya ketika hujan itu loncat semua. Ternyata bawal itu gesit, ya, dan nggak mau diem. Jadi kalau hujan, bawal itu keluar semua di bawah air. Nah, itulah yang
menjadi kesukaan tersendiri ketika kita hidup di pinggiran kota masih bisa nyangkul, Bapak Saudara. Enak nggak? Masih bisa makan pisang, nggak beli, Bapak Saudara. Semuanya bisa makan, ya. Makan singkong, makan balok, Bapak Saudara. Sakti nggak kalau makan balok? Kalau saya di Sumatera Barat, saya makan paku, Bapak Saudara. Paku itu sejenis pakis, tapi yang muda, ya. Itu dimasak, itu namanya paku, ya, itu enak. Nah, jadi kehidupan kita belajar seperti Rut yang memiliki kasih dan kesetiaan kepada Tuhannya siapa? Tuhannya Naomi. Rut itu hanya ngikut imannya Naomi. Suaminya meninggal, tapi dia tetap setia. Karena di balik semua penderitaan yang dialami Rut itu, pada endingnya, pada akhirnya happy ending. Rut dapat Boas. Boas itu kaya raya. Sehingga Rut terangkat hidupnya. Hidup kita ketika kita melekat dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Amin. Apapun posisimu, dimanapun keberadaanmu, siapapun engkau, jangan takut kalau engkau punya Tuhan. Tuhan kita itu sudah mati, tapi bisa bangkit. Bisa bangkit, ya bisa makan ikan goreng, bisa menunjukkan bukti bahwa dia telah dipaku, di depan murid-muridnya. Thomas nggak percaya, bisa mencucukkan bekas lukanya. Tuhan juga sudah naik ke surga dan akan datang kembali. Itu nyata, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan cerita kosong, bukan dongeng, tapi itu apa? Kenyataan. Itu akan terjadi. Nah, itu yang penting di dalam kehidupan Rut. Ayat 17. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau selain daripada maut. Ini janji Rut sehidup semati kepada mertuanya. Karena Rut tahu bahwa Tuhannya Naomi itu bukan Tuhan kaleng-kaleng. Maaf, kaleng-kaleng itu bahasa gaul di Jakarta sana. Artinya Tuhan yang sungguh dahsyat. Itu Tuhannya Naomi yang diikuti oleh Rut. Saya juga memiliki Tuhan yang sama dengan Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya dulu nggak kenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sedikit masa lalu, jauh sekali. Umur saya masih sekitar 18 tahun. Saya mengenal Tuhan saya yang lama. Saya harus duduk di gua yang gelap, yang gulita, tanpa siapapun, Bapak Saudara. Yang ada di situ aja ular, kelelawar, kalajengking, pokoknya makhluk-makhluk di gua gelap. Saya di situ mencari jati diri, mencari bagaimana hidup ini harus mendapat terobosan, Bapak Saudara. Di dalam gua. Guanya sampai sekarang masih ada, Bapak Saudara. Saksi hidup. Amin. Betapa untuk mengenal Tuhan itu diproses panjang dan luar biasa. Makanya saya bisa mengenal Tuhan dengan benar. Nah, dulu waktu kecil juga, kecil nih SMP, saya pernah dirawat di rumah sakit, Bapak Saudara. Kenapa, Bapak Saudara? Di rumah sakit Jogja yang terbesar itu namanya Rumah Sakit Bethesda. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah searching Google sekarang, Rumah Sakit Jogja Bethesda. Saya pernah 4 hari itu koma, tidak bisa apa-apa karena kecelakaan. Kalau orang hidup koma itu ada 2 pilihan. Satu, apa? Hidup atau maaf. Ini bahasa yang paling kasar, tapi sering dikatakan di medsos.
modar meninggal ya. Itu kalau modar itu artinya nggak kenal Tuhan. Waduh, pahit. Tetapi saya lebih memilih percaya Tuhan Yesus daripada saya meninggal sia-sia. Saya waktu itu masih kelas 2 SMP. Ada yang di sini kelas 2 SMP? Kelas 2 SMP siapa? Nah, kelas 2 SMP berarti 6 tambah 6 tambah 2 berapa? 14 tahun. Saya dilawat Tuhan di rumah sakit itu. Saya bertanya, "Sus, di sini ada enggak pastor bule membawa tongkat, pakai jubah putih, agak jenggotan panjang, rambutnya panjang, agak sedikit-sedikit enggak pirang tapi hitam-hitam, rambutnya itu ada putihnya banyak tapi ada hitamnya dikit. Dek, kamu orang apa, Dek? Maaf, suster, saya itu Muslim. Oh, adik kenal pastor di sini kah? Loh, saya masih sholat, Sus. Saya tidak kenal siapapun pastor di sini. Loh, Sus, tapi datangnya jam 1 malam. Saya nggak kenal siapa-siapa. Oh, Dek, adik punya keluarga Katolik di sini? Saya itu nggak ada keluarga di sini yang percaya seperti itu. Saya dari kampung di atas sana di puncak gunung. Nah, di puncak bukit ya, namanya ya Bukit Menoreh, itu sedikit di ujung Kulon Progo jauh. Ya, jadi saya nggak mungkin kenal seorang rohaniwan yang suka doakan orang yang sakit di rumah sakit. Saya pastikan saya bukan didoakan pastor atau romo. Amin. Tapi saya pastikan itu adalah Yesus mendatangi saya pertama kali. Nah, jadi saya ketika koma didatangi Tuhan Yesus. Begitu koma, semua selang-selang, semua yang nempel dalam tubuh saya lepasin. Loh, kaget perawatnya. Dek, gak boleh kamu ke kamar mandi. Loh, Sus, saya sudah sehat ini, saya sudah kencing sendiri, saya sudah ke toilet sendiri, saya sudah buang air besar sendiri. Gak boleh, kamu kan barusan koma. Ini di tempat ICU ini, bukan di tempat biasa, Dek. Saya sudah sembuh. Saya minta izin, dokter suruh saya mau pulang. Bener, hari itu saya izin dokter, besoknya disuruh pulang. Bagaimana? Koma, Bapak Saudara? Ada yang pernah koma? Pak Dari? Ada? Hidup? Itu mujizat Tuhan. Berarti sama ya dengan saya. Saya dulu waktu kecil, ya. Tapi jangan sampai Anda koma baru Anda bertobat. Jangan. Menyakitkan, Bapak Saudara. Kalau Anda terseok jatuh dulu baru yakin percaya Yesus, jangan. Mendingan apapun keadaan kita seperti Ruth ini, setia sampai garis akhir. Amin. Kita setia mengikuti pengajaran Tuhan. Kita setia mengikuti Tuhan seperti di dalam pengajaran tabernakal ini. Nah, selanjutnya Ruth ini memiliki satu kesetiaan dan pengabdian yang benar-benar teruji. Amin. Karena saya dipanggil, saya melayani Tuhan. Sejak saya menyerahkan hidup saya tahun kurang lebih 9192 itu sampai detik ini saya tidak pernah melepaskan Tuhan. Saya setia melayani Tuhan, suka dan duka, up and down, naik turun, diproses. Oh, pokoknya banyak masalah yang dihadapi. Saya tetap berjalan bersama Yesus. Ada sekolah minggu kan?
Lagunya bagaimana? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Haleluya. Enak gak? Kalau nyanyi enak Pak. Coba kalau mengalami seperti saya di kampung, gak bisa apa-apa. Jangan membatasi kampung atau kota atau dimanapun kita berada. Tuhan sanggup memakai kita. Amin. Yerusalem, Bethlehem itu kampung Bapak Saudara. Ya, saya belum pernah ke Israel. Saya rindu ke Israel. Tapi kalau dulu yakin bahwa Bethlehem yang kecil itu kampung, bukan kota besar Bapak Saudara. Tapi mengapa dari kampung lahir namanya Yesus? Jadi adik-adik yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang sedang bekerja, yang sudah punya cucu, kita percaya apapun keadaan kita harus memiliki kesetiaan dan pengabdian yang penuh kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Ya. Nah, yang kedua, kita belajar dari Rut itu tentang kerendahan hati dari seorang Rut. Kita baca Rut 2 ayat 2. Ya. Rut 2 ayat 2. Ya. Maka Rut, perempuan Moab itu, kita tahu Moab itu daerah bukan orang percaya, berkata kepada Naomi mertuanya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hatinya kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Nah, Rut itu mau bekerja di ladang, bukan nongkrong di rumah mengharapkan apa yang datang di rumah. Tapi kemana? Ke ladang. Istilahnya kalau zaman sekarang, Rut itu jemput bola Bapak Saudara. Tahu istilah jemput bola? Tahu? Kalau sales menjual atau mobil atau motor, itu jemput bola Bapak Saudara. Turun di jalan, kasih apa? Flyer. Kasih apa? Brosur. Pak, beli motor Pak, mobil Pak, harga promo Pak. Nah, seperti itu. Kalau keselamatan, kita datang ke rumah-rumah, kita datang ke kampung-kampung, kita datang ke rumah sakit. Ya, saya melayani Bapak Saudara, baik di rumah sakit, dimanapun ya, siang malam, ya itu kita harus siap sedia. Seperti zaman waktu COVID, ya, saya diizinkan Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan. Saya harus ngantar pasien COVID satu mobil. Saya parno Bapak Saudara. Mobil saya buka kacanya karena takut apa? Sebelah saya itu terinfeksi COVID. Nah, kalau terinfeksi saya kena enggak? Bapak Ibu Saudara? Pasti kalau kita nggak punya iman kena dong. Tapi kemurahan Tuhan, saya kena sih, tapi nggak parah-parah amat. Karena saya masih bisa nguburin orang meninggal, saya masih ke rumah sakit, saya masih bisa mandiin jenazah Bapak Saudara. Zaman itu mandiin jenazah itu pergumulannya berat. Karena apa? Nyenggol itu kena katanya, takut orang itu. Tapi oleh kemurahan Tuhan, saya diizinkan nggak takut ya takut dalam hati. Tapi apa boleh buat? Takut juga nggak selesai kok. Masalah nggak selesai. Orang meninggal dikubur nggak Bapak Saudara? Atau digeletakin aja? Diletakkan saja, didiamkan saja. Harus dikubur atau digeletakkan? Harus dikubur. Saya kubur, saya antar ke kuburan. Walaupun yang ngubur itu eskavator Bapak Saudara, bukan orang, mesin Bapak Saudara, mesin. Nah, jadi
Kita itu semua adalah hamba. Nggak pandang di atas, nggak bawang, nggak di sana, sama-sama. Kita bersatu padu. Kita bahu-membahu, saling melayani. Jangan sungkan mengajak saudaramu, ponakanmu, temanmu, siapapun. Ajak. Ngajak itu berat atau ringan? Cuman ngajak loh. Ayo nak, bangun, kita doa. Misalnya, ayo nak, bangun, kita melayani. Enak enggak? Anak-anak saya, semua empat-empatnya saya ajari untuk melayani. Ya, bahkan oleh Tuhan diizinkan anak saya juga mengikuti jejak ayahnya. 2 orang. Padahal pertamanya itu anak saya pengennya di sekolah, bukan yang di teologi. Kalau di teologi itu kan agak-agak berat gitu loh. Kayaknya masa depannya apa ya sekolah teologi? Wah, kayaknya nggak ada harapan nih sekolah teologi. Kayaknya cuma gitu-gitu doang. Maaf kalau saya pakai bahasa Jakarta, agak ada doang-doangnya. Cuman hanya begitu itu. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, anak saya berdoa puasa 3 hari 3 malam tanpa minum, tanpa makan. Berdoa, Pi, aku sepertinya digerakkan Tuhan untuk sekolah Alkitab. Bener kamu mas? Iya Pi, aku udah doa puasa. Wah, saya lihat, wah hati saya kayak disiram air yang sejuk, yang puji Tuhan, anakku bisa mengikuti jejak ayahnya dan ibunya. Suatu kebanggaan yang tidak ternilai dengan uang, Bapak Saudara. Walaupun saya anak saya pergi ya kelangan lah. Biasanya kalau pelayanan itu semuanya udah tertata, musik semuanya, multimedia teratur, semua rapi. Giliran anak yang kita andalkan pergi, wah bapaknya turun tangan nih. Ya jadi seperti itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Tuhan tidak melihat prosesnya. Kita jangan melihat proses yang sedang kita alami, tapi mari kita lihat ke belakang. Amin. Nanti endingnya itu mahkota yang akan kita terima itu yang kita kejar sekarang ini. Karena mahkota itu nggak bisa kita kejar besok. Nanti 1 jam lagi, nggak bisa. Kita 1 jam lagi aja nggak tahu, Bapak Saudara. Tahu nggak kita 1 jam lagi ngapain? 2 jam lagi kita nggak tahu. Tiba-tiba guru. Kemana kita? Huruf-huruf 9 koma aja, nggak usah banyak-banyak. Kemana kita ditanya? Maaf, mungkin Pak Budi, kemana dikau? Tertimbun tiang bangunan. Kalau udah tertimbun tiang bangunan kemana? Kesempatannya kemana? Turun ke bawah atau naik ke atas? Halo? Kita nggak bisa kemana-mana. Hari ini, jam ini, detik ini juga kita bawa nama Yesus sampai selama-lamanya. Jangan pernah melepaskan, jangan pernah meninggalkan di dalam kehidupan kita. Setia seperti Rut. Ini Rut turun. Rut ada apa namanya? Ada kesetiaan dan kerendahan hati untuk sedia melayani. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara, apakah saya sedia melayani? Saya ke tempat ini spesial loh Bapak Ibu Saudara. Saya nggak diundang. Saya datang tanpa diundang Bapak Ibu Saudara. Amin. Tiba-tiba kucuk dari Jakarta datang ke tempat ini. Saya percaya kalau hambanya mengundang saya di Jakarta, nggak akan kuat mengundang saya, dan nggak mungkin saya bisa datang. Alasannya banyak, pelayanan inilah dan ininya. Tapi detik ini adalah kemurahan bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini saya bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Ya ini. Saya merenungkan
tadi malam saya bangun, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan untuk umat-Mu di Purwonegoro, Jatinegara ya? Jatinegara. Banjarnegara. Ya, sama-sama negara, ya. Jadi hati kita harus memiliki kesungguhan seperti Rut. Karena Rut itu memiliki keyakinan sehingga Rut itu memiliki hasil yang luar biasa. Kita lihat dulu Rut 4 ayat 13 sampai 14. Kenapa ya kok kita belajar dari seorang perempuan kafir dari Moab yang namanya Rut? Ya, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Ya, dulu Rut itu janda, Bapak Saudara. Maaf, bagaimana keadaan janda yang ditinggal suami? Pasti ya kalang kabut, ekonominya morat-marit, sampai yang namanya Naomi itu ngungsi ke negara lain, Bapak Saudara. Tetapi karena Naomi itu nggak mau dipanggil Naomi. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Kepahitan hidup dialami. Tetapi ketika Tuhan membalikkan keadaan yang dialami, yaitu ketika Boas, ini orang kaya raya, orang tajir zaman itu, dia adalah penguasa, dia adalah pengusaha besar, memiliki ladang yang sangat luas. Ini adalah gambaran Yesus. Ketika kita mau menyatukan diri kita kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita akan diangkat derajat kita oleh Tuhan lebih tinggi dari apapun yang ada di dunia pada saat ini. Jadi jangan ragu-ragu mengikut Tuhan, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Tuhan mengatakan, kalau kamu panas atau dingin, dimuntahkan oleh Tuhan. Jangan, Bapak Saudara, tapi ayo sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan kita layani Tuhan yang luar biasa ini. Amin. Saya nggak bisa apa-apa, Pak. Kan pelayanan itu nggak gampang. Saya kan nggak bisa WL, apalagi suruh khotbah. Melayani itu nggak dari perkara yang sulit-sulit, dari perkara yang kecil. Datang, duduk, diam, melayani Tuhan, setia, itu perkara besar. Kalau saya khotbah tapi saudara nggak ada, apa artinya khotbah saya? Halo? Apakah saudara nggak melayani kalau hadir di sini? Pasti itu adalah bagian dari pelayanan. Kalau saya khotbah ngecaprak sendiri, nggak ada yang dengar, apa gunanya khotbah saya setinggi langit, segede gunung? Nggak bermanfaat sama sekali. Tapi dengan kehadiran Bapak Saudara, dengan kerendahan hati Bapak Saudara, datang ke bait Tuhan, melayani dengan hati, melayani dengan jiwa, dengan kekuatan kita. Ayo kita topang pelayanan, ayo kita topang pekerjaan Tuhan, ayo kita topang Bapak Gembala, visi misinya kita doakan, kita bersehati, kita sepakat di dalam doa. Di situ mujizat akan terjadi. Kok aminnya satu orang ini? Di mana Tuhan mengerjakan sesuatu, mujizat besar akan terjadi. Haleluya. Wah, saya mesti ngotot dulu ya. Ya. Jadi hidup kita itu simpel sebenarnya, sederhana. Nggak susah-susah amat. Kita tuh hanya ngikut. Kan ada lagunya toh, gandol Gusti, gandol Gusti. Apa lanjutnya? Saya cuman
kalau di sana itu jarang nyanyi bahasa Jawa karena campuran ya. Ada Batak, ada NTT, ada Kalimantan, ada Tionghoa. Jadi bermacam-macam. Jadi kalau lagu bahasa Jawa itu, wah ini lagunya Bapak Gembala ya? Iya, kamu kok tahu ya? Iyalah. Ya, jadi kita itu harus mengikut Tuhan. Gandol Gusti, artinya ngikut Tuhan. Bukan kita gandolnya itu tanggung-tanggung, jangan. Sungguh-sungguh ikut Tuhannya sungguh-sungguh. Disitulah Tuhan akan menyatakan ayat 14. Sebab perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Tah, ini happy endingnya. Nama itu menjadi leluhur Tuhan Yesus. Luar biasa nggak? Saudara, itu akan menjadi termasyur, terkenal, ternama di daerahmu. Apakah Bapak Ibu Saudara siap? Saya tanya sekali lagi, tolong berdiri, jangan duduk, nggak enak kalau duduk. Semuanya berdiri, saya tanya. Yang muda juga berdiri dong. Semua berdiri, jangan ada yang duduk. Saya mau tanya nih, apakah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan siap menjadi termasyur? Amin. Amin. Apakah siap? Amin. Yakin? Amin. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hatimu. Amin. Jangan lihat kiri kanan, apalagi dengar suara lain. Suara gembala asing. Suara apa? Serigala. Suara apa? Hah? Yang suka musuhi musuhi tanaman, suara rubah, atau suara-suara asing. Jangan dengar. Jangan dengar suara asing. Ada ngomongan di luar. Itu dia itu. Didengar. Dengar. Iman kita lemah, loyo, lunglai, lesu. Lama-lama apa? Kalau sudah lemah, loyo, lesu, lunglai, lama-lama apa? Oh, mau duduk? Ya, silahkan kamu duduk. Ya. Oh, duduk. Belum selesai, masih suruh berdiri. Saya setrap. Maaf. Kita hari ini bersepakat kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita deklarasi kepada Tuhan. Ikuti saya ya. Ini hanya perkataan iman. Pagi hari ini, saya ulangi, kita semuanya harus mengucapkan, telinga kita terdengar, Bapak Saudara. Ini afirmasi perkataan firman Tuhan. Telinga kita harus terdengar ketika mulut kita berbicara. Pagi hari ini, kami hamba-hambamu bersepakat untuk mengiring engkau sampai akhir zaman, sampai garis akhir, sesuai dengan tugas kami masing-masing di dalam hidupku. Dimasyurkan namamu, dimuliakan namamu, diberkatilah hidup kami. Sepanjang langkah hidup kami serahkan dalam tanganmu. Tuhan Yesus yang memimpin hidup kami, seperti Engkau telah memimpin Ruth
yang setia mengikut Tuhan, setia mengikut Naomi, setia mengikut Allah Israel. Hal yang sama pagi hari ini, kami tetap setia dalam pengajaran, kami setia dalam pelayanan, kami setia dalam penggembalaan, kami sehati sepikir menopang pelayanan, sehingga kabar baik Injil Kristus diberitakan bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus, berkat Tuhan turun pada kami. Dalam nama Yesus, pintu surga terbuka. Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi kami, bagi pelayanan kami, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi cucu cicit kami, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sekarang kami deklarasikan, dalam nama Yesus kami terima anugerah Tuhan. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Jadi Tuhan itu simpel. Tuhan itu tidak muluk-muluk. Tuhan itu tidak perlu yang besar-besar, tapi dari yang kecil. Saya setia dalam perkara kecil untuk melayani apapun keadaan kita. Sampai detik ini saya juga tetap berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Tetap setia, sekalipun saya dikirim, diutus di sinode-sinode lain. Ya, saya tetap mengabarkan kabar baik, memberitakan pengajaran tabernakal, juga melalui kitab Wahyu kita sampaikan dengan porsi dan bagian kita masing-masing. Amin. Ikuti Bapak Gembala di tempat ini, dukung, support, doakan, setia di dalam pelayanan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kiranya pagi hari ini Tuhan kita yang setia melayani kita, memberkati kita, Tuhan yang setia mengiring hidup kita. Kalau kita masih ada, berarti ada rencana Tuhan yang besar. Amin. Yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kita akan mengucap syukur, kita akan datang kepada Tuhan. Katakan, Engkau ada di setiap musim hidupku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Ya Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan yang kami harapkan, Engkau Tuhan yang kami ikuti, Engkau Tuhan yang kami layani, Engkau Tuhan yang menerima hidup kami, Engkau yang mengangkat dan mencangkokkan kami, Engkau yang akan mengubahkan kami. Kami bangsa kafir, tapi Kau berikan kesempatan untuk kami mendapat keselamatan sejati melalui Yesus Kristus, melalui pengajaran yang kami terima, melalui pewahyuan yang Kau berikan, melalui jalan keselamatan yang Kau tentukan. Biarlah hidup kami bersama keluarga kami dan seluruh umat-Mu menerima anugerah-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan yang besar melingkupi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu mengingatkan kami agar kami terus setia mengasihi Engkau dan melayani Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan hidup kami dan doa kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu. Tuhan di tengah-tengah kami. Ya Bapak. Memberkati kami. Amin. Kau telah berbicara melalui hamba. Yes. Roh Kudus menanamkan dalam setiap lubuk hati jiwa roh kami masing-masing. Dan memiliki kesetiaan
Kami memiliki keteguhan hati Ya. seperti Rut. Kami memiliki kerendahan hati mencari Ya. anugerah Tuhan. Ya. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Kau mengutus hamba Yesus. dengan cara Tuhan. Haleluya. Glory Kami Tuhan. percaya. Glory Kalau bukan cara-Mu, tidak mungkin beliau datang. Yesus Tuhan. Kuasa Roh Kudus Yes. yang membawa hamba-Mu berdua di tempat ini. Glory Bapa. Glory. Kiranya anugerah kebenaran firman tertanam dalam Ya. setiap lubuk hati kami masing-masing. Yes. Anugerah yang besar. Ya Tuhan. Bapa, berikan Ya. kami kesetiaan. Yes. Detik-detik Kau akan melaksanakan Yesaya pasal 46 Ya. ayat 9 dan 10. Yes. Wahyu pasal 10 Ya Tuhan. akan segera Kau wujudkan. Amin. Kami percaya Yes. semuanya dalam rencana Tuhan. Ya Bapakku. Bapa, terima kasih atas anugerah. Oh. Kalau Engkau yang sudah merancang, kalau Engkau yang sudah mempersiapkan sejak dari kandungan ibundanya, Yesus. tidak ada satupun yang bisa menghambat. Yesus. Kekuatan apapun tidak bisa menghambat, menghalang-halangi rancangan Tuhan itu digenapi. Glory. Bapa, terima kasih. Glory Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, Yesus. atas selawatan-Mu, atas kehadiran-Mu, Yesus. melalui pemberitaan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Yeremia Prana yang telah menyampaikan kebenaran firman. Ya Tuhan. Berkati beliau, berkati keluarganya, berkati putra-putrinya, Yesus. berkati pengembala yang Kau percayakan. Haleluya Bapa. Tiba saatnya Yesus. akan masuk Ya. dalam kesatuan organisme tubuh Kristus yang besar. Kekuatan kuasa korban, kekuatan kuasa kebangkitan-Mu Ya. senantiasa menyertai hamba. Dalam Glory nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi yang telah Ya. diberkati dengan pengajaran firman, Glory. bila Roh Kudus bekerja menanamkan dalam setiap pribadi kan masing-masing. Haleluya. Berkati Tuhan. saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan Yes. kudus yang telah disiapkan oleh hamba-Mu, Glory. berkati dengan Tuhan. kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus. Yesus. Berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Putra itu menyatu dalam persaudaraan suci. Haleluya. Diberkati Yesus. Bapa yang melayani perjamuan suci dengan Ya kasih dan Tuhan. rahmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kami nama berdoa. Yesus. Amin. Terima kasih Bapa di Ya dalam Tuhan. kerajaan surga, atas pengorbanan-Mu di Kalvari, atas kuasa Glory kebangkitan-Mu, Tuhan. atas kuasa Roh Kudus yang Kau curahkan. Glory Tuhan. Kita angkat tubuh Tuhan, dengarkan firman-Nya. Glory. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ya. ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Yesus. Haleluya Tuhan. Glory Kita Tuhan. akan calon minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian Yesus. yang ditumpahkan bagi banyak orang Ya. untuk pengampunan dosa. Ya Tuhan. Kita minum di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Bapak, terima kasih atas anugerah yang Kau limpahkan bagi kami pada hari ini. Glory. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Engkau turun menyertai kami. Engkau turun membuat Ya. kami berhasil. Glory Tuhan.
keadaan Ruth yang tiada berdaya. Ya Tuhan. Ruth merendahkan hati, Yesus. mencari dan mencari akhirnya mendapatkan. Kami Glory percaya Tuhan. segala sesuatu Amen. yang kami kerjakan, usahakan, Amin. kami akan mendapatkan buah hasil Amin. sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Anugerahkan kami pada saat ini Ya. kesetiaan, kegigihan Ya. seperti Ruth. Amin. Kami mohon di dalam nama Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Meterkan firman-Mu, Ya. hidupkan dalam setiap pribadi kami masing-masing. Amin. Ya. Bapa, terima kasih. Glory. Berkati bangsa dan negara Indonesia. Amin. Berkati pejabat-pejabat negara dari Presiden Ya. Bapak Prabowo, Pak Gibran diberkati. Ya. Seluruh aparat pemerintahan, Ya. seluruh tenaga-tenaga keamanan, Ya. berkati Polri, TNI, diberkati disertai dari kuasa Tuhan. Yes. Tenaga-tenaga kesehatan diberkati Ya. dari pusat sampai di daerah-daerah. Berkati Ya. Banjarnegara, Amen. berkati Purwokerto ini dengan kasih Amen. dan rahmat-Mu, masyarakat Engkau berkati. Kami Ya. semua sudah cuma diberkati. Amin. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, Ya. Haleluya. baik buah sulung sepersepuluh milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, Ya. kami aturkan di hadapan Tuhan. Ya. Seperti yang Kau janjikan, Kau akan membukakan tingkat-tingkat langit, Amin. mencurahkan berkat sampai Ya. berlimpahan. Haleluya. Berkati anak-anak sekolah, anugerahi kepandaian, Ya. kecerdasan, hikmat, akal budi dari TK, SD, SMP, Yes. SMA, yang setara dan yang di perguruan. Ya. Diberkati mereka kesuksesan. Ya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Glory. segala pekerjaan tangan anak-anak Engkau yang membuatnya berhasil. Ya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus. Yesus. Kami juga berdoa Ya. untuk putra-putranya hamba-Mu Yeremia Ya. Amin. yang kuliah, lalu kita Ya. berkati, Ya. yang gerai erat dengan pengajaran firman, Amin. keteguhan iman, pengharapan kasih pada Tuhan. Ya. Tuhan Haleluya. selalu mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan. Yesus. Kami serahkan dan masih kuliah Ya. putrinya maupun putranya yang sekolah diberkati, Amin. serta dengan kuasa Tuhan. Amin. Kami serahkan setiap pribadi anak-anak Ya. diberkati semuanya. Yesus. Dibuat berhasil segala usaha Amin. mereka. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya. Segala puji, hormat, syukur Ya. bagi Bapa surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, saudariku kekasih kekasihan Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, Ya. Tuhan. damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus turun Ya. Amin. berlimpah-limpah Ya. dalam kehidupan kita. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Amin. Sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus Amin. datang yang kedua kali. Haleluya. Tetaplah berteguh hati seperti Ruth. Yes. Terima kasih Bapa. Makasih Di Tuhan. dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. kami terima berkat-berkat. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.